Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk berkat dan pemeliharaanmu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau boleh menyertai kami sepanjang bulan ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat 41 hingga 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali di dalam room diskusi, kami mendiskusikan tentang persembahan. Dalam satu diskusi itu, peserta mengatakan, "Pak, apakah kita harus memberikan persembahan di gereja kita? Padahal di gereja kita itu sudah besar gerejanya, artinya persembahannya juga sudah banyak. Bagaimana kalau misalnya persembahan itu saya tidak berikan ke gereja tapi saya bisa bantu untuk orang lain?" Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan itu mungkin juga pernah terpikir oleh kita, atau mungkin kita juga pernah mempertanyakan hal itu mengenai persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong tentang persembahan, sebenarnya bagaimana sih kita itu memberi persembahan? Dan kenapa kita itu perlu memberikan persembahan? Karena ada juga orang berpikir ketika kita memberi persembahan, kita itu sedang melakukan untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya kita itu sedang menanti akan jawaban Tuhan. Jadi kalau saya kasih 100.000 nih saya berharap Tuhan nanti akan kasih saya 1 juta. Apakah demikian pengertian persembahan? Ada banyak memang pertanyaan terkait dengan persembahan. Dan kita hari ini mau belajar tentang persembahan itu. Nah, yang pertama, apakah kita harus memberi persembahan dan bagaimana kita memberi persembahan? Itu yang akan kita coba melihat. Yang pertama, apakah kita harus memberi persembahan? Ya, harus. Kenapa? Karena sebenarnya memberi persembahan itu adalah bagian daripada kehidupan pertumbuhan iman kita. Kenapa kita harus? Ya karena Tuhan sudah memberikan berkat di dalam hidup kita. Besarannya bagaimana? Ya tergantung pertumbuhan iman saudara di dalam Tuhan bagaimana. Dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita bagaimana. Jadi masalah jumlah tidak bisa disamaratakan. Jumlahnya sekian misalnya, tidak saudara ya. Tetapi lebih kepada satu pertumbuhan iman saudara. Bagaimana pertumbuhan iman kita hari ini? Ya. Yang kedua, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Karena sebenarnya itu bukan persembahan kita kepada Tuhan, tetapi memang bagian Tuhan untuk kita kembalikan kepadanya ya. Ketentuan itu sudah diberikan. Nah, itu gambaran daripada sebuah persembahan, apakah kita harus dan motif dalam kita memberi. Jadi waktu kita memberi tidak berharap kembali memang. Karena memang itu adalah menjadi bagiannya Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Bagian kita adalah mengembalikan apa yang memang bagiannya Tuhan. Itu pemahaman persembahan yang pertama.
Pemahaman persembahan yang kedua yang tadi dipertanyakan, misalnya apakah saya harus memberikan persembahan itu ke gereja saya, padahal gereja saya uangnya cukup banyak, mungkin gerejanya juga sudah cukup besar begitu ya. Yang pertama, pastikan bahwa di gereja itu persembahannya memang digunakan dengan sebagaimana mestinya, ya. Apakah itu di bidang misinya, apakah itu di bidang diakonianya, apakah gereja juga memperhatikan bagaimana pembangunan gerejanya, program kerjanya, dan juga bagaimana mereka mengalokasikan setiap dana itu. Jika gereja itu memberikan dan mengalokasikan dan melakukan setiap anggaran itu dengan baik, saya pikir nggak ada salahnya kita memberi persembahan itu kepada gereja di mana kita beribadah atau di mana kita bertumbuh di sana. Kenapa? Bayangkan kalau semua jemaat berpikir demikian. Kira-kira ada nggak yang akan memberi persembahan? Ketika mereka berpikir, udahlah gerejanya udah besar kok, pasti persembahannya banyak. Udahlah nggak usah memberi persembahan lah, pasti sudah banyak orang yang mendukung di dalamnya. Bayangkan kalau itu semuanya orang akhirnya berpikir demikian. Tentu gereja bisa mengalami kondisi yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari gambaran ini kita bisa melihat memang tidak mudah seseorang itu menyadari, ya, itu menjadi bagian kita dan itu menjadi bagian milik Tuhan untuk kita kembalikan kepadanya. Sehingga banyak orang kadang dalam memberi persembahan begitu ya, motifnya itu bisa berbeda-beda. Misal, kalau kita melihat di dalam kisah bagaimana satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Orang-orang kaya yang ada di sana pada saat itu mereka memberi sangat banyak ya. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Tetapi ada satu janda ya. Janda ini dikatakan sudah janda miskin, Saudara ya. Janda ada banyak yang kaya ya, tapi ada juga janda yang miskin, Saudara. Nah, janda yang miskin ini dia memasukkan 2 peser. Ya, yaitu 1 duit. Nilainya bisa dikatakan kecil sekali. Tetapi menariknya, Tuhan memuji apa yang dilakukan oleh janda ini. Padahal yang lainnya bisa memberi banyak. Tetapi si janda ini hanya, dalam tanda petik ya, 2 peser atau 1 duit. Tetapi kenapa Tuhan lebih ya memuji janda ini? Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Kenapa saudara bisa terjadi demikian? Kalau orang kaya misalnya ya, dia punya uang 1 juta, 10 juta. Pada saat dia mungkin memberi persembahan 100.000, itu tidak seberapa. Tetapi misalnya janda miskin ini dia punya uang mungkin 5.000. Tetapi 5.000 ini yang dia berikan, dia sudah memberikan seluruh kehidupannya untuk hari itu. Dia memberi dari apa yang tidak ada. Artinya dalam keterbatasan. Ya, semua yang ada padanya. Ya, berdasarkan kalau dikatakan janda ini memberi dari kekurangannya, ketidakmampuannya. Dia berikan seluruhnya kepada Tuhan. Ya, dalam pemikiran, udahlah habis ini Tuhanlah yang akan pelihara. Dia juga nggak tahu apakah dia akan tetap hidup nantinya. Tapi paling tidak dia dari hari ke hari, dia belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang menjadi motivasi kita memberi persembahan kepada Tuhan? Di gereja ada persembahan syukur, ada persembahan misi, diakonia, dan juga persembahan kolekte ya. Bagaimana pertumbuhan iman kita ya? Itu akan mempengaruhi cara kita memberi persembahan. Ya, bukan masalah banyaknya, Saudara, tetapi bagaimana pertumbuhan iman kita di dalam kita menyatakan berkat yang sudah Tuhan berikan dan kita kembalikan kepada Tuhan karena apa yang menjadi bagiannya Tuhan untuk kita kembalikan. Bagaimana cara kita memberi hari ini? Apakah kita memberi karena menyadari ini adalah bagian Tuhan? Atau ketika kita memberi kita berharap kembali? Ya, aku kasih sekian, nanti Tuhan akan balas sekian. Semoga tidaklah demikian. Atau bagaimana kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan dengan kita memberi persembahan, mendukung pelayanan. Kita ada pelayanan misi, kita ada pelayanan diakonia. Dan ini satu pelayanan yang luar biasa. Ya, nggak ada salahnya saudara kita memperhatikan tetangga, lingkungan, atau keluarga. Ya, kita bisa ambil dari saku kita. Tentunya demikian. Ya, itu apa yang menjadi bagian Tuhan ya kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, tapi mari kita belajar ya, memberi
di dalam keterbatasan kita, memberi dari apa yang ada pada kita. Dan kiranya setiap kita boleh senantiasa belajar memberi yang terbaik dan dengan hati yang takut akan Tuhan serta kekaguman kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kami mengucap syukur untuk belas kasihanmu dan kemurahanmu. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk 1 bulan ini Engkau juga sudah memberkati kami. Dan terima kasih untuk bulan Februari ada banyak hal yang Tuhan sudah izinkan. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati memelihara kami sampai saat ini. Dan ajar kami terus Tuhan untuk kami boleh belajar memberi persembahan yang terbaik. Bukan hanya uang kami, harta kami, tetapi juga seluruh kehidupan kami. Kami juga persembahkan kepadamu. Dan pakailah setiap kami untuk melayani. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Dan kami rindu sebagai milik kepunyaanmu. Kami juga boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Berkati setiap kami dalam memberi. Kami memberi dengan sukacita. Kami memberi yang terbaik. Dan kami juga berdoa untuk gereja yang mengelola, biar mereka juga dapat mengelola dengan baik dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Berkati dan kami mohon berkat-Mu atas setiap kami dan kami mau serahkan hidup kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah kehidupan, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Kiranya mereka juga ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Tuhan juga jamah pulihkan, sembuhkan, tetap berikan mereka pengharapan dan setiap mereka boleh mengalami berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita senantiasa belajar memberi persembahan yang terbaik dan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.